ini resikonya kalau misalkan hujan, semuanya harus berhenti. Karena bisa aja nanti tanahnya longsoran di atas. Dan gak jarang para pekerja ini jatuh. Anaknya menjadi pintar tanpa harus disuruh. Beliau sangat senang sekali menginfakkan segala tenaga dan harta bendanya. Indonesia memang negeri yang kaya. Darat, air, dan udaranya menyimpan berjuta potensi sumber daya tak terbatas jumlahnya. Kegiatan eksplorasi kekayaan alam negeri ini sudah berlangsung sejak dahulu. Namun, bekas kesejahteraan yang ditinggalkan untuk warganya, jejaknya masih samar dan nyaris tak ada. Perjalanan Indonesiaku kali ini mengantar saya ke Jawa Timur. Tujuan saya adalah tambang batu piring di pinggir kota Jember. Masyarakat sudah biasa melihat penduduk yang tinggal jauh dari wilayah perkotaan tidak tersentuh pembangunan. Tapi siapa yang sangka, penduduk yang justru bermukim tidak jauh dari wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Jember ini justru tertinggal dari pembangunan sekitarnya. Masyarakat terpaksa mengurai sendiri benang kusut permasalahan yang mereka hadapi. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Masyarakat biasa menyebutnya sebagai gumuk batu piring. Gunung tambang ini menjadi tempat sebagian besar warga Begadung mencari nafkah. Sudah 40 tahun warga menambang batu di sini. Bergelut dengan tempat-tempat curam demi mendapatkan batu-batu tipis ini. Sejak pagi, para penambang sudah menghunjamkan linggis-linggis mereka. Cara ini memang terbilang tradisional. Namun, hanya cara inilah yang bisa mereka lakukan untuk memanen batu piring. Kadang sulit diterima akal jika bukit batu ini bisa hancur hanya dengan linggis kecil para penambang. Lihat saja lubang menganga ini. Runcingnya linggis nyatanya mampu membentuk lubang bekas tambang seperti ini. Kelihatannya mudah buat mencongkel batu-batu ini. Satu kali dicongkel semuanya bisa jatuh sampai bawah. Bisa bawa, bisa langsung dirapihkan, dijual ke pengepul ataupun ekspor. Tapi resikonya sangat besar. Untuk naik bisa belasan meter atau bahkan puluhan meter ke atas. Dan ini resikonya kalau misalkan hujan, semuanya harus berhenti. Karena bisa aja nanti tanahnya longsoran di atas. Dan gak jarang para pekerja ini jatuh. Tidak hanya beberapa meter, tapi bisa belasan bahkan puluhan meter dari atas. Para penambang bukan tidak mengerti resiko yang bisa mengancam nyawa mereka. Terjatuh ke dalam lubang bekas tambang hingga terhimpit longsoran batu sudah kerap kali terjadi. Namun, apa hendak dikata? Hanya dari tambang ini mereka bisa mendapatkan rupiah untuk hidup. Beratnya batu-batu yang mereka pikul seakan gambaran beratnya kehidupan mereka. Ini beratnya bukan 1-2 kilo lagi, tapi bisa 10 sampai 30 kilo. Dan ini saya hitungannya masih sedikit. Mereka bisa lebih banyak. Fauzi hanyalah satu dari 5 bersaudara yang seluruhnya bekerja sebagai penambang batu. Berawal dari membantu pamannya, dan akhirnya profesi ini menjadi pekerjaan sehari-hari Fauzi selama 5 tahun terakhir. Per minggu bisa dapat 350. Paling besar pernah dapat berapa, Mas? Ya kadang 100, 400. Kalau paling minim pernah dapat berapa tuh, Mas? Kadang 150 gitu. 150 iya, seminggu. Iya.
Dari segi ekonomi, batu piring memang sangat menjanjikan. Popularitas batu piring Indonesia bahkan sudah sampai ke mancanegara. Cina dan Jepang adalah pengimpor tetap batu ini dari Indonesia. 17 tahun bekerja di tambang batu, bagi Humairoh memang bukan waktu yang pendek. Meski merasakan betul manfaat tambang bagi nafkah keluarga, namun tidak sebatas untuk kebutuhan pokok semata. Rp350 Iya. 1 kilo. Iya. Per tonnya itu 375.000 1 ton. 1000 kilo ya Pak ya. Biasanya seminggu dapat berapa Pak? Apanya? Seminggu. 5 apa Pak? 5 ton. 5 ton. Dalam seminggu, Humairoh mampu mengumpulkan Rp300.000. Uang ini langsung habis untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan minyak. Sementara sisanya untuk menutup kebutuhan sekolah 3 orang anaknya. Mecah batu gini, Ya. itu kerjanya tiap hari Pak? Apa ada hari liburnya? Ya, tergantungnya dia yang kerja. Tergantung. Iya. Kalau Bapak, Kalau saya enggak pernah libur, dah. nggak pernah libur? Enggak pernah. Dari uang terus ya Pak ya? Kecuali sakit. Kalau hujan, Ya, nongkrong di sini. Nggak Nongkrong di kerja, sini. dah. Ya, nongkrong. tapi nggak mecah batu juga? Ya, enggak. Nggak. Saat mentari tengah terik, para penambang beristirahat. Makan siang dan beribadah masih sempat mereka kerjakan. Selesai beristirahat, pekerjaan sudah menanti. Tak hanya pria, para wanita juga banyak yang mencari tambahan uang di sini. Bedanya, kaum wanita hanya mengais batu-batu sisa. Batu-batu sisa ini masih laku di pasaran. Para pembeli biasanya memanfaatkan batu sisa untuk pelengkap bahan bangunan selain batu bata. Tambang batu piring di Jember hanyalah salah satu fakta tentang sumber daya alam negeri yang belum dikelola dengan baik. Tambang yang semestinya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah ini tentu bisa menjadi modal untuk mensejahterakan warga di sekeliling tambang. Selama 85 tahun Kabupaten Jember berdiri, belum ada satupun peraturan daerah mengenai pertambangan. Inilah yang membuat banyak penguasaan lahan, bukit, gunung, dan tambang menjadi milik pribadi dan perseorangan. Ini tentu menjadi sangat tidak menguntungkan bagi warga biasa, seperti para penambang batu piring Jember. Dari tambang, langkah kaki saya akhirnya sampai di Dusun Mojan. Saat saya tiba, warga tengah bergotong royong mendirikan sebuah bangunan. Suasana bahu-membahu ini langsung mengingatkan saya pada kearifan lokal khas Indonesia. Kayu demi kayu tersusun rapi membentuk atap bangunan ini. Sesaat kemudian, saya baru mengerti. Ternyata, warga sedang memperluas pondok pesantren kebanggaan dusun mereka. Pak, kalau kayu petel ini kan diambil dari sekitar sini ya berarti ya? Iya, Itu ngumpulinnya sudah berapa lama ini Pak? Satu minggu. 1 minggu ngumpulinnya gitu. Itu dikumpulin sama bapak-bapak yang di sini ya? Iya. Dikumpulin. Nanti setelah dikumpul baru dikerjain bareng-bareng gitu ya? Iya, betul. Dari pukul 7 pagi hingga 4 sore, warga berbagi tugas membangun pendopo ini setiap hari. Sebagian dari mereka bahkan rela meninggalkan pekerjaan hingga bangunan ini selesai. Ini idenya siapa nih Pak yang ngajak bangun ini? Yang ngajak bangun. Pak Ustadz, Iya, yang ngajak bangun. untuk perbesar pondok pesantren. Iya. Ini kayunya dikumpulkan sama warga, bapak-bapak di sekitar sini, dari timur, utara, barat, maupun selatan desa ini, dan nantinya digunakan untuk memperbesar pondok pesantren
yang nanti bisa digunakan untuk tempat serbaguna. Dan ini swadaya masyarakat ya Pak ya? Kenapa? Swadaya masyarakat, dikumpulin sendiri ya? Iya. Ini dikumpulkan sendiri sama masyarakatnya. Rukun dan damai adalah pemandangan yang terus terjaga di dusun ini. Kok bisa Pak mengumpulkan warga cukup banyak untuk gotong royong gitu? Ya mungkin setelah mereka merasakan bahwa anaknya menjadi pintar, ada sebagian menjadi pintar, mereka merasa tertarik untuk juga memintarkan putra-putrinya. Jadi dia tanpa harus disuruh, beliau-beliau sangat senang sekali menginfakkan segala tenaga dan harta bendanya. Selain untuk mempercepat pembangunan sarana dusun, gotong royong juga menjadi tempat warga berinteraksi. Di tengah aktivitas berat ini, selingan canda tawa khas desa membuat hubungan silaturahmi mereka semakin erat. Hari masih pagi. Saya mengunjungi pondok pesantren An-Nibrus. Di dusun ini, masjid tak hanya sekedar tempat ibadah. Sudah sejak lama, warga menjadikan pesantren sebagai tempat menuntut ilmu bagi anak-anak mereka. Kendala ekonomi menyebabkan sebagian besar orang tua tak menyekolahkan anak-anak mereka. Di dusun ini, ada 80 anak yang tidak tersentuh pendidikan formal. Ini belum termasuk anak-anak di sekitar lereng Gunung Argopuro yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah demi membantu orang tua bekerja. Coba kita baca bareng-bareng. Bacanya apa? Pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2015. Berarti bisa baca semua? Bisa baca semua. Nah, anak-anak SD dan juga SMP di sini sebenarnya sudah bisa membaca karena memang sejak awal mereka sudah mendapatkan stimulus untuk membaca, menulis, dan juga berhitung, baik dari relawan maupun dari ustadz yang ada di sekitar sini. Kita lanjutin ya. Bawahnya. Yang beribu, yang beriban, Kalau jalan kaki jauh. Pelajaran dimulai sejak pukul 9. Kegiatan belajar terus berlangsung sambil diselingi ibadah sholat berjamaah dan makan siang di rumah. Apa Pak hambatan dari ponpes ini Pak? Sebetulnya kami ingin pondok ini punya tempat yang memang standar, karena kadang anak konsentrasi anak bisa terpecah gara-gara sering lihat kanan kiri. Kami pada akhirnya dengan doa teman-teman insya Allah bisa. Anak-anak yang haus belajar terpaksa hanya mengikuti pelajaran mengaji selama sepekan. Pendidikan informal ini seolah menjadi satu-satunya jawaban untuk meraih masa depan mereka. Berdasarkan data Kabupaten Jember, pemerintah menganggarkan 1,2 triliun rupiah untuk pembiayaan bidang pendidikan tahun 2014. Namun nyatanya, realita yang ada di dusun ini tidak mencerminkan besarnya alokasi dana itu. Pada
Tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan kepada Jember sebagai kabupaten bebas buta aksara. Ironis, predikat ini tidak sebanding dengan fakta yang ada. Dari 2,8 juta jiwa angka buta aksara nasional di negeri ini, Jember menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten dengan angka buta aksara tertinggi se-Indonesia berjumlah 109.932 jiwa. Tidak boleh dipungkiri lagi, beliau-beliau para orang tuanya butuh pendamping untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kadang terpaksa mereka mengajak putra-putranya untuk bekerja pula. Berarti di luar pesantren ini masih banyak anak-anak yang belum sekolah ya, masih memilih di rumah ya? Masih, bahkan ada yang milih bekerja, ada yang jadi pembantu rumah tangga di kota. Jarak yang relatif dekat tak menjanjikan sebuah desa di pinggir kota menjadi perhatian pemerintah. 7 km adalah jarak yang sangat dekat. Tak masuk akal jika dijadikan alasan untuk pembangunan tak bisa sampai dan merata. Pendidikan sudah sangat mendesak. Tanpa pendidikan, warga akan semakin tertatih mengejar segala ketertinggalan pembangunan dari daerah lain. Di pondok. Apa sih Pak masalah pendidikan yang paling besar di Jember yang mungkin masih ditangani gitu, masih berjalan Pak? Apa masalahnya yang terjadi? Di sini kan masih ada juga orang-orang yang warga masyarakat yang di situ mungkin di usia hampir 50 tahun dan sebagainya kan masih ada. Tua ya? Masih ada saudara-saudara kita yang belum bisa membaca, menulis itu masih ada. Yang itu harus kita tuntaskan. Satu hal yang patut dicontoh dari warga Mojan, semangat dalam keterbatasan. Mereka tak menyerah dengan keadaan, tak melulu berharap bantuan, namun tetap berusaha dengan apa yang mereka bisa dan apa yang mereka punya. Kekayaan alam sesungguhnya bukan jaminan atas masa depan yang gemilang. Sementara pembangunan sumber daya manusia selalu menjadi kunci utama dari setiap bangsa yang jaya. Meski lelah mengharap perhatian, setiap manusia punya naluri untuk berjuang. Pemirsa, demikian Indonesiaku. Terima kasih. Sampai jumpa. Yang beribu biar keriban, nanti ada ya. Saya berdoa. Baik dari sebelasnya.